Kali ini kita akan membahas kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama ada Kerajaan Demak. Merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-15. Kerajaan ini memiliki sejarah yang sangat menarik. Salah satu pencapaian terbesar kerajaan ini adalah menjadi kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa. Geografis Kerajaan Demak berperan penting dalam kesuksesannya sebagai kerajaan Islam di Pulau Jawa, menjadikannya pusat perdagangan yang strategis, memungkinkan untuk membangun hubungan perdagangan yang kuat dengan berbagai negara Islam lainnya seperti Gujarat, India, dan Kesultanan Mamluk di Mesir. Perdagangan ini membantu Demak memperoleh kekayaan dan sumber daya yang diperlukan untuk memperluas pengaruh mereka di Pulau Jawa. Selain itu, perdagangan juga memungkinkan Demak untuk mendapatkan dukungan senjata dan tentara dari negara-negara Islam lainnya. Alasan selanjutnya yang menjadikan Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam terbesar di Pulau Jawa adalah kekuatan militernya. Pemerintah Demak memiliki pasukan yang terlatih dengan baik dan senjata-senjata yang canggih untuk fase itu. Mereka bahkan mampu mengablusi senjata api dari bangsa Eropa yang memberikan keunggulan besar dalam pertempuran. Kemampuan militer ini memungkinkan Demak untuk mempertahankan wilayahnya dan memperluas pengaruhnya melalui penaklukan. Kerajaan Mataram Islam merupakan kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya pada akhir abad ke-16. Pusat pemerintah Mataram Islam terletak di sekitar Yogyakarta dan sempat mengalami perpindahan ke Surakarta. Karena berdirinya pada masa pemerintah kolonial Belanda, Mataram Islam tidak luput dari konflik dan pengaruh Belanda. Pada masa penjajah VOC di keraton terjadi campur tangan pihak VOC yang berakibat pada terpecahnya Mataram Islam menjadi dua, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta pada tahun 1775. Pada tahun 1645 Masehi, Sultan Agung meninggal dunia. Makamnya berada di daerah Imogiri. Sepeninggalan Sultan Agung, tahta Kesultanan Mataram kemudian dipegang oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Ia berkuasa pada tahun 1645 sampai 1677 Masehi. Ketika ia berkuasa, Mataram bersahabat erat dengan Belanda. Pada tahun 1677 Masehi, Amangkurat I meninggal dunia. Makamnya berada di Tegalwangi. Pengganti Amangkurat I adalah Amangkurat II yang memerintah pada tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Ketika ia berkuasa, Belanda sudah menduduki sebagian besar wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Setelah Amangkurat II meninggal dunia, maka berdasarkan pada perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram harus dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasuhunan Surakarta. Kerajaan Mataram Islam mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakarakusuma pada 1613 hingga 1645 Masehi. Sultan Agung mampu memperluas wilayah kekuasaan di Jawa. Tidak hanya memperluas wilayah, pengaruh Sultan Agung juga menyebar pada bidang ekonomi, agama, budaya, hukum, dan pemerintahan. Pada bidang ekonomi, Sultan Agung memberikan dana kerajaan kepada petani dan membentuk forum komunikasi sebagai binaan. Sultan Agung juga menerapkan pajak yang tidak membebani rakyat. Kerajaan Islam Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Kerajaan ini didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati pada abad ke-16. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa yang berhasil melawan VOC. Namun, kerajaan ini mengalami kemunduran akibat politik adu domba Belanda dan akhirnya dianeksasi oleh Hindia Belanda pada awal abad ke-19. Kerajaan Banten, Masjid Agung Banten. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf 1570 sampai 1580 dan merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik dengan menara-menara yang tinggi dan kubah-kubah yang berbentuk bawang. Benteng Surosowan. Benteng ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin 1552 sampai 1570 sebagai ibu kota kerajaan Banten. Benteng ini memiliki luas sekitar 16 hektar dan dikelilingi oleh parit-parit yang dalam
Benteng ini hancur akibat serangan VOC pada tahun 1752. Benteng Spellwich. Benteng ini dibangun oleh VOC pada tahun 1684 sebagai benteng pertahanan dan pusat perdagangan di Banten. Benteng ini memiliki bentuk persegi panjang dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Benteng ini juga memiliki gereja, rumah sakit, gudang, dan kantor VOC di dalamnya. Istana Kaibon. Istana ini dibangun oleh Sultan Haji 1683 sampai 1690 sebagai ibu kota baru kerajaan Banten setelah ia memberontak terhadap ayahnya, Sultan Ageng Tirtayasa. Istana ini memiliki luas sekitar 10 hektar dan dikelilingi oleh tembok-tembok yang tinggi. Istana ini juga memiliki masjid, makam-makam raja, dan taman-taman di gunungnya.